pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Jelas Panji Gumilang detik ini saat ini ditetapkan menjadi tersangka. Apakah pendukung Panji Gumilang atau pembela Panji Gumilang akan ikut serta diproses juga? Entah, kita tidak tahu itu, alhamdulillah. Akan tetapi sangat disayangkan kalau misalkan orang-orang yang mendukung Panji Gumilang, membela Panji Gumilang, namun ternyata dalam hal ini Panji Gumilang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan hal ini tentunya harus menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa apa yang kemudian disampaikan, apa yang kemudian diucapkan di media sosial, apalagi kalau misalkan mengundang keonaran dan lain sebagainya, hal itu harus kita hindari karena berakibat fatal. Alhamdulillah, boleh jadi harus menanggung hukum dan lain sebagainya. Say goodbye terhadap Ponpes Al Zaitun. Ya, selama 30 tahun lebih Panji Gumilang ini merasa merdeka, ya, merasa di atas awan, di atas angin, di atas galaksi, tidak akan terjamah, tidak akan ditangkap. Tapi pada akhirnya juga dia masuk bui karena perbuatannya sendiri. Panji Gumilang 5 kali koreksi BAP sebelum menjadi tersangka penodaan agama. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johan Dani Raharjopuro mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut Panji sempat mengoreksi berita acara pemeriksaan beberapa kali. Pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Ujar Johan Dani kepada wartawan di Mabes Polri Selasa 1 Agustus 2023. Selama proses pemeriksaan juga, menurut Johan Dani, pihaknya masih memberikan pemenuhan hak terhadap Panji. Hak yang diberikan berupa waktu untuk makan dan beribadah. Tentu saja dalam proses pemeriksaan, penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang, tetap kita berikan dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Lanjutnya, adapun berdasarkan hasil gelar perkara, lanjut Johan Dani, pihaknya sepakat menetapkan Panji sebagai tersangka kasus penodaan agama. Pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai penetapan sebagai tersangka, ujarnya, setelah statusnya dinaikkan. Panji langsung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, namun untuk penahanannya masih menunggu pemeriksaan rampung dilakukan. Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Dari proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kita lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini, imbunya. Panji Gumilang dijerat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 156A KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Diketahui pasca ditetapkan, Panji Gumilang juga telah resmi ditahan selama 20 hari ke depan dimulai hari Rabu 2 Agustus 2023 di Rutan Barreskrim Polri. Awalnya Panji Gumilang menyapa ribuan santri yang telah menunggunya. Lalu saat Panji mengucapkan salam, tepuk tangan dan sorakan pun bergemuruh. Dia pun lalu memberikan pesan kepada para santri untuk tidak usah memikirkan dirinya saat akan diperiksa oleh Barreskrim Polri. Syekh hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Katanya dikutip dari YouTube Al Zaitun Rabu 2 Agustus 2023. Lalu Panji pun meminta didoakan agar segala urusan yang akan dilakukannya diberikan kelancaran. Kita berdoa kepada Allah, semoga semua bisa dilancarkan dan lancar semuanya, katanya. Pidato Panji pun diakhiri dengan ucapan merdeka kepada ribuan santri.